fakta di lapangan kita bisa tarik kesimpulan. Kalau tadi teman kita, rekan kita, wartawan mengatakan simpul, maka ada bahasa keren yang dikatakan itu benang merah. Benang merahnya itu adalah ada perbuatan mafia tanah yang terjadi di lokasi objek sengketa 1 dan objek sengketa 2, yang secara jelas bahwa itu adalah perbuatan mafia, bukan perbuatan yang biasa-biasa saja, sehingga menyebabkan persekongkolan antara pemerintah desa, oknumnya, dan PT BML sebagai developer. Jadi mereka berencana untuk mendapatkan sebagian tanah hutan mata air desa Siak, itu mereka ambil dengan membuat skenario bahwa ada terjadi jual beli yang sebenarnya tidak pernah terjadi, karena dasar skenario mereka adalah tanah yang jadi objek sengketa ini didapati dari turut tergugat 1, ya. Sedangkan tadi dan di dalam persidangan, di dalam jawaban dan dupliknya turut tergugat 1, dia menyangkal itu bahwa dia tidak pernah menjual bagian dari objek sengketa, bahwa tanah yang dikatakan kepada tergugat 3 adalah tanah yang di sebelah timur yang sudah bersertifikat sekarang. Sedangkan yang bagian tanah objek sengketa 1 dan 2 itu tidak pernah dipindah tangankan karena judulnya berbeda. Yang dipindah tangankan oleh turut tergugat 1 kepada tergugat 3 adalah tanah Pasini, tanah kebun Pasini. Sedangkan yang diakui, yang dikatakan oleh tergugat 3 dan tergugat 4 yang dijadikan objek sengketa 1 dan 2 adalah tanah garapan. Itu hanya pengakuan. Kan pokoknya gampang. Hasil dari apa yang dijadikan tukar menukar atau tindakan dari tergugat 1, turut tergugat 1 kepada tergugat 3 itu kan sudah jelas. Itu tanah Pasini. Nah, dari mana datang munculnya tanah garapan ini? Nah, itulah mafia rekayasa yang dibuat. Itu jelas-jelas rekayasa. Sedangkan mereka semua mengakui bahwa tanah garapan ini asalnya dari turut tergugat 1. Sedangkan turut tergugat 1 bilang, dia tidak pernah memindahkan, dia tidak pernah menggarap di situ. Dia punya cuma tanah Pasini, yang sebelah sini adalah hutan. Itu menurut turut tergugat 1. Jadi tidak ada alasan lagi, itu garis merahnya, benang merahnya, dan tidak ada alasan lagi mereka mengatakan ini adalah tanah garapan. Karena nanti dibuktikan di pengadilan, ada saksi-saksi yang akan memberikan keterangan bahwa tanah ini tidak pernah digarap. Jangankan oleh tergugat 3 dan tergugat 4 atau tergugat yang lain, seluruh masyarakat desa Siak itu tidak pernah menggarap tanah ini karena memang hutan mata air. Ya. Baik, terima kasih. Sidang selanjutnya kapan, Pak? Sidang selanjutnya hari Kamis tanggal 23. Dengan agenda? Agenda bukti dari penggugat, keterangan saksi maupun ahli. Terus tadi kalau nggak salah ada yang bilang nyanda ada yang dirusak. Itu menurut pendapat mereka. Tetapi pada kenyataannya kan kita sudah lihat sendiri bahwa kontur tanah saja sudah berbeda. Yang ini di atas, yang ini di bawah. Padahal dahulunya ini sama rata. Nah, kusur. Di sini tumbuh pohon-pohon, pohon besar, pohon kecil, pohon sedang. Sini besar. Kemudian tadi sudah terbukti bahwa apa materi gugatan kita yang di pengadilan sudah terbukti bahwa turut tergugat 1 tidak menjual objek sengketa kepada tergugat 3. Ya. Jadi tanah yang milik dari tergugat 3 adalah tanah yang didapat dari turut tergugat 1. Pada saat kita sidang di lokasi atau pemeriksaan setempat, maka turut tergugat 1 menunjuk kebun tanah Pasini yang beliau pindah tangankan kepada tergugat 3 tidak termasuk objek sengketa 1 dan objek sengketa 2. Nah, itulah sudah benar-benar bisa dibuktikan dalil-dalil kami, materi gugat kami yang kami ajukan di pengadilan, yaitu sudah terbukti. Itu benar, kebenarannya benar, bisa sesuai dengan fakta di lapangan
apa yang kami uraikan dalam materi gugatan itu sesuai. Nah, kemudian tergugat 3 mengaku membeli tanah, mendapatkan tanah yang seluas 3.645 meter persegi yang menurut tergugat 1 tidak pernah menjual tanah itu. Nah, dalam dalil jawaban dari tergugat 3 dan tergugat 4 bahwa tanah itu didapat dari tergugat 1, tetapi itu disangkal. Kemudian menurut kepala desa saya tadi bahwa tanah yang dimiliki oleh tergugat 3 itu adalah tanah garapan. Perbedaannya sangat signifikan. Yang dipindah tangankan oleh tergugat 1 kepada tergugat 3 sesuai dengan surat jual beli adalah tanah pasini, tanah kebun, tanah pasini. Sedangkan pengakuan dari Novelin Randang sebagai tergugat 3, dia mengatakan objek sengketa ini adalah tanah garapan. Perlu dicatat bahwa Novelin Randang dan Tinggine tidak pernah menggarap hutan ini. Sampai pada hari H digusurnya hutan pohon-pohon yang ada berdiri di sini, itu tidak pernah ada tanaman jagung, pisang dan lain-lain. Baik Novelin Randang dan Tinggine maupun masyarakat desa Sea. Ya. Tidak ada. Jadi yang mereka katakan 3.645 itu fiktif. Tidak ada. Karena hukum tua sendiri tadi sudah mengaku bahwa register yang kami jadikan sebagai bukti di pengadilan yang kami pakai mengukur tadi itu adalah hasil karya buatannya beliau sebagai hukum tua. Dia sudah mengaku bahwa dia yang buat. Nah, setelah kami ukur, ternyata objek sengketa ini yang notabene diakui atau dianggap oleh Novelin Randang sebagai tergugat 3, tergugat 4 dan Tinggine sebagai tergugat 3, mereka mengatakan itu mereka punya. Bertentangan dengan register yang Kumtua bikin. Di register Kumtua ini adalah hutan, kawasan hutan. Ini wilayah hutan, tanah hutan mata air Kolongan. Ya. Sedangkan pengakuan dari Tinggine dan Novelin Randang itu tergugat 3 dan tergugat 4 itu fiktif. Tadi kami sudah berulang kali menanyakan, mana yang kalian katakan itu tanah garapan? Mana suratnya? Ya, tunjukkan di mana tanah garapan. Jawaban dari tergugat 3 dan tergugat 4 bahwa tergugat 3 bahwa ada sebagian yang mereka sudah alih fungsikan sebagai jalan dan yang sebagian lagi itu adalah tetap hutan katanya. Jadi catat di situ tetap hutan. Tetap hutan. Ya. Jadi ini juga yang sudah dialih fungsikan menurut mereka hutan. Karena ada 2 kalimat di situ. Yang sebagian, kalimat yang pertama, yang sebagian mereka alih fungsikan sebagai jalan, yang sebagian lagi mereka tidak alih fungsikan, tetap hutan. Berarti yang jalan ini memang hutan. Itu 2 kalimat yang menjadi satu kesatuan. Berbeda. Ini hutan desa apa hutan mata air? Ya, hutan di surat register hutan mata air desa Sea. Ya, hutan mata air Kolongan desa Sea. Oke, siap. Makasih. Tanggapan dari kuasa hukum pihak penggugat. Kalau kami mewakili dari masyarakat merasa puas. Ini yang kami tunggu-tunggu selama ini. Dan setelah kami ikuti tadi perkembangan dari pihak lain, semua itu bertentangan yang kami pegang bukti-bukti surat. Jadi tadi hanya cerita. Nanti kita buktikan di pengadilan secara administrasi. Jadi ada surat yang ada pada kami, ada yang sudah menguatkan. Yang kita tunggu-tunggu itu. Dari pihak masih tetap dari pihak penggugat. Apakah ada perbedaan dari pengukuran yang dilakukan tadi atau sama persis dengan surat-surat yang dimasukkan? Jadi begini, pengukuran tadi berdasarkan register yang kami dapati, kami miliki, itu pas. Sesuai dengan register yang kami dapat. Dan register itu dibuat sesuai pengakuan. Dari pengakuan tadi. Sudah ada pengakuan dia yang buat. Ada beberapa surat yang selama ini dia menyangkal,
ternyata tadi terbukti di depan rakyat sendiri, masyarakat